kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat dinyatakan memenuhi syarat pandemi menuju endemi, menyusul terkendalinya kasus COVID-19. Kasus positif di Nusa Tenggara Barat sebesar 2,5%, di bawah standar 5% yang ditetapkan WHO. Perkembangan kasus COVID-19 di NTB belakangan ini menunjukkan tren membaik, mulai dari positif rate yang berada di 1,25%, jauh di bawah standar WHO pada angka 5%. Untuk tracing masif, Provinsi NTB berada di posisi terbaik nasional. Pada rasio nasional, 1 kontak erat 1:15, sedangkan NTB konsisten pada 1:30. Selain itu, tingkat penggunaan kamar pasien COVID di rumah sakit masih sangat terkendali. Bahkan selama 3 bulan terakhir tidak ada kasus yang dirawat di rumah sakit, dan angka kematian turun signifikan dengan capaian vaksinasi dosis 1 dan 2 yang tinggi. Mengacu pada WHO, kondisi Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini sudah memenuhi syarat peralihan status dari pandemi menuju endemi yang ditentukan oleh WHO tanpa resiko di seluruh daerah dalam satu negara. Kita di NTB sebenarnya melihat tren kasus yang tadi yang saya sampaikan, ya. Sebenarnya ini kesempatan kita untuk bisa menjadi endemi. Ya, kesempatan kita artinya untuk kita juga memikirkan dampak multidimensinya tadi kan, dari sisi ekonomi, dari sisi hal-hal lain yang terdampak terhadap pandemi ini. Nah, dengan tren kasus yang saya sampaikan tadi, artinya rata-rata terkendali, ya. Kondisi kita sebenarnya sudah siap menuju pandemi menjadi endemi. Kondisi COVID-19 yang terkendali menjadi keuntungan bagi NTB sehingga dapat melaksanakan berbagai event kelas dunia yang berdampak pada peningkatan ekonomi warga. Kendati demikian, pemerintah tetap mendorong percepatan vaksinasi, khususnya booster bagi masyarakat sebagai upaya antisipasi dan peningkatan herd immunity. Dari Mataram, Vinka Andini iNews memberitakan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah memasang aplikasi online transaction monitoring atau Smart Tax di hotel yang ada di daerah setempat. Pemasangan aplikasi ini untuk mengoptimalkan PAD dari pajak hotel dan restoran. Selain membentuk Satgas yang turun langsung memungut pembayaran pajak di sejumlah sektor, kini pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga memasang aplikasi online transaction monitoring atau UTM atau Smart Tax di hotel dan restoran di Lombok Tengah. Pemasangan Smart Tax ini untuk mengawasi pelaporan transaksi hotel dengan harapan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak hotel dan restoran. Kepala Bapeda Lombok Tengah menjelaskan masih ditemukan sejumlah pengusaha hotel dan restoran tidak memiliki itikat baik untuk menggunakan aplikasi ini. Untuk memaksimalkan pengusaha hotel dan restoran menerapkan aplikasi tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sedang mempersiapkan peraturan bupati. Kami sekarang sedang membuat perbu yang memiliki daya paksa untuk menggunakan online itu. Alasan mereka tidak menggunakan itu? Ya tidak, ini sudah. Jadi belum ada itikat baik berarti. Dia tidak mau dia ditahu seluruh pendapatan. Kami mengedepan pada sisi pelaporannya. Pemasangan aplikasi online transaction monitoring dilakukan untuk mengawasi seluruh transaksi sebagai bentuk pengawasan dan restoran dari pihak hotel dan restoran. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews memberitakan. Saudara, pendaftaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat diperpanjang hingga 8 Oktober karena belum memenuhi kuota keterwakilan 30% pendaftar perempuan. Pendaftaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum tingkat kecamatan di 10 kabupaten kota se-NTB diperpanjang hingga 8 Oktober mendatang, lantaran sepinya peminat perempuan dan belum memenuhi keterwakilan kuota 30% pendaftar perempuan. Keputusan diperpanjangnya masa pendaftaran setelah pihak Bawaslu NTB berkonsultasi dengan Bawaslu RI. Sesuai arahan Bawaslu RI, pendaftar dari kalangan perempuan harus memenuhi kuota 30%, namun kenyataannya belum memenuhi. Tahapan sekarang ini itu masuk ke tahapan perpanjangan pendaftaran, ya, karena berdasarkan panduan teknis rekrutmen Panwascam Pemilu 2024
itu ketika belum terpenuhi 30% keterwakilan perempuan dari jumlah pendaftar, maka dilakukan perpanjangan. Nah, perpanjangan ini hampir terjadi di seluruh kabupaten kota ya, karena ternyata partisipasi kaum perempuan untuk ikut terlibat dalam pendaftaran untuk menjadi anggota Panwasjam ini masih rendah gitu loh. Nah, oleh karena itulah dilakukan perpanjangan dengan harapan para aktivis perempuan atau kaum perempuan yang berminat menjadi bagian dari penyelenggara pemilu itu kita harapkan bisa menyiapkan diri dan mendaftarkan diri di masa perpanjangan waktu. Beberapa faktor sepinya peminat perempuan mendaftar sebagai Panwasjam karena terbentur syarat usia 25 tahun dan belum menikah. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews memberitakan. Ya, saudara, kami akan hadirkan informasi lainnya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.